Pendengar setia podcast Kentongan, pada episode ini kita akan meneropong bagaimana Islam memandang kesetaraan dan ketidaksetaraan dalam hidup bersama penganut agama lain. Bersama Dr. Siti Ruhayani Zuhayatin MA, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia periode 2020-2024. Selamat mendengarkan. Pada masa awal Islam, ya, pada waktu Rasulullah menjadi pemimpin di Madinatul Munawwarah, ini menjadi sangat penting ya, karena ketika Rasulullah menjadi kepala negara itu, nama negaranya itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi bukan apa namanya negara Islam ya, Al-Madinah misalnya, Al-Islamiyah misalnya, itu Al-Munawwarah ya. Sehingga kita semuanya tahu, kita semuanya membaca bahwa penduduk Madinah pada waktu itu adalah multi agama dan juga multi etnis, ya, multi kabilah. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa awal dari perkembangan Islam sebetulnya aspek-aspek kemanusiaan itu sudah cukup majemuk, gitu ya. Nah, pada masa Rasulullah ini ada praktek-praktek yang sangat bagus ya, di mana Rasulullah sebagai kepala negara ini ketika harus memutuskan persoalan-persoalan yang itu dikaitkan dengan komunitas Yahudi misalnya, maka Rasulullah akan meminta pendapat dari para ahli ya, yang menjadi penasihat beliau ya, yang itu terkait dengan persoalan Yahudi. Demikian juga dengan yang Kristen dan juga kalau yang Islam, karena beliau sebagai Rasulullah ya pada waktu itu, beliau tentu saja mempunyai otoritas untuk memberikan keputusan meskipun Rasulullah sendiri juga menyertakan para sahabatnya. Nah, ini satu hal yang kita bisa melihat bahwa ada praktek-praktek di mana sebetulnya Islam muncul di dalam satu masyarakat yang plural. Nah, oleh sebab itu masalah hak beribadah, masalah hak untuk menjalankan keagamaan itu sangat dijunjung oleh Rasulullah. Bahkan ada satu riwayat yang sangat masyhur ya, bagaimana ada utusan dari Ethiopia kalau tidak salah ya, saya setidaknya pada waktu itu tuh sekarang Ethiopia yang mereka ini Nasrani, dan pada waktu itu meminta izin Rasulullah untuk beribadah ya, yang pada waktu itu tempat tidaknya agak jauh, maka Rasulullah mengatakan sudah nggak apa-apa, beribadah saja di situ di serambi Masjid Nabawi. Jadi sebetulnya ini adalah satu praktek-praktek yang cukup bagus ya, untuk bagaimana sebetulnya egalitarianisme pada waktu itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, mari kita melihat setelah kita melihat hal tentang masalah peribadatan, bagaimana tentang masalah kepemimpinan. Saya kira kalau kita membicarakan kesetaraan dan ketidaksetaraan, maka ingatan kita pasti yang paling tinggi adalah tentang kesetaraan menjadi pemimpin di dalam Islam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang harus juga kita ingat ya, bahwa setiap tradisi keagamaan ya, itu umumnya muncul ya, khazanah keagamaan itu muncul pada saat satu komunitas itu mencapai satu puncak peradabannya yang tinggi ya. Dalam arti puncak peradaban yang tinggi itu pasti secara politik komunitas itu superior, dan juga dari sisi kebudayaan juga superior. Maka muncullah kemudian khazanah-khazanah itu. Demikian juga yang terjadi di dalam Islam ya. Khazanah yang sekarang kita sebut sebagai thuros ya, sebagai khazanah keislaman itu ditulis pada saat Islam mencapai masa kejayaan dari mulai Abbasiyah berkuasa di
mungkin sebelumnya ya, dari mulai Rasulullah, kemudian para Khulafaur Rasyidin, kemudian Abbasiyah, Muawiyah, ya, dan juga sampai kepada Turki Utsmani ya. Ini adalah masa-masa Islam Jaya, dan disitulah masa penulisan khazanah-khazanah itu, termasuk tafsir, ya, termasuk kemudian hadis, ya, kemudian fikih, terutama ya fikih, dan itu adalah di masa Islam di dalam kejayaannya. Dan karena Islam ada di dalam kejayaannya, maka secara omnipresent pasti kepemimpinan politik itu umumnya pasti ada di tangan masyarakat Muslim, begitu. Sehingga kalau ada satu kesan bahwa misalnya Al-Quran di dalam surat Al-Maidah 51 menyebutkan bahwa tidak boleh masyarakat Muslim untuk memilih pemimpin yang bukan Islam misalnya ya, itu bisa dipahami di dalam konteks itu ya. Kalaupun misalnya di dalam kitab-kitab yang ditulis itu di situ tidak dibolehkan ya, maka sebetulnya itu satu refleksi sejarah gitu ya, bahwa khazanah itu pasti ditulis pada saat satu kelompok, apakah itu kelompok etnisitas atau kelompok agama, dia pasti omnipresent gitu ya. Jadi melingkupi gitu. Jadi tidak terfikirkan lah gitu ya. Tetapi ada satu hal yang menarik ya, sebetulnya ada juga bahkan di dalam bukunya Al-Mawardi itu juga disebutkan sebetulnya bahwa dibolehkan sebetulnya pemimpin yang tidak Muslim ya. Tetapi di situ ada catatan memang bahwa pemimpin itu yang dia bersifat eksekutif, dalam arti pemimpin itu menjalankan satu keputusan yang lebih tinggi gitu ya. Apakah itu sifatnya dia sebagai sebuah majelis gitu ya, di dalam sebuah, kalau misalnya di Iran sekarang wilayatul faqih misalnya seperti itu, nah itu mungkin itu ada di dalam kitabnya Al-Mawardi bahwa itu dimungkinkan, dan ini prakteknya ada di dalam pemerintahan Abbasiyah dan Umayyah gitu ya, bahwa dan juga di dalam di Turki misalnya itu ada beberapa pemimpin eksekutif yang itu tidak beragama Islam. Nah, ini adalah beberapa sentuhan secara historis pada persoalan ketidaksetaraan yang umumnya menjadi sesuatu yang kontensius ya, menjadi sesuatu yang kontestatif. Tetapi untuk hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan, hal-hal yang terkait dengan human dignity gitu ya, dengan al-hukuk al-asasiyah ya, hak asasi manusia, umumnya di dalam sejarah Islam itu apakah mereka Muslim atau tidak, selama dia adalah sebagai bagian dari wilayah Muslim, mereka memiliki hak perlindungan, hak keamanan yang sama. Tentu di dalam fikih itu ada beberapa terminologi yang lebih spesifik, tapi umumnya pembedanya hanya masalah pembedaan istilah ya, misalnya ada zakat misalnya, kemudian untuk yang tidak Muslim mereka mempunyai istilah yang lain. Jadi sebetulnya menurut saya yang lebih kontensius adalah persoalan kepemimpinan ini, yang juga dalam masa beberapa saat yang lalu ini muncul lagi dan muncul lagi. Hai, episode podcast Kentongan selanjutnya akan membahas bagaimana lahirnya konsep mayoritas dan minoritas. Gimana ya kira-kira cara untuk menghilangkan konsep ini di tengah masyarakat kita? Bisakah? Pastikan kamu mendapat notifikasi episode selanjutnya dengan menekan tombol subscribe di channel ini. Sampai jumpa!